Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita gagal live di YouTube ya karena masalah teknis sinyal yang kurang bagus, kurang mendukung banget. Oke, untuk sore ini kita apa ya? Kita sambil santai aja Kang ya. Ngabuburit. Oke, Ngabuburit siap. bareng nih. Kita akan membahas tuntas semua tentang transfer foto nih Kang. Jadi Kang, ini nih kita kebetulan nih di transfer foto ini tuh banyak banget nih buat jenis apa dan caranya, lemnya, prosesnya kayak gimana. Menurut Akang gimana nih selama ini soal transfer foto ini ya? Menurut saya ya, yang pengalaman saya yang udah pernah saya pakai ya untuk lem, khususnya lem DR, menurut saya kualitas bagus. Terus pengerjaan juga mudah. Benar nih. Benar. Oke. Tapi untuk produk yang lain belum saya coba sih, cuma baru mengetahui di YouTube aja. Ya emang sih jadi gini ya, emang setiap di khususnya di proses transfer foto itu kan banyak macam pengaplikasiannya, terutama dari jenis lemnya itu banyak banget di pasaran kayak gimana. Cuman emang mereka itu setiap merek itu punya karakteristik itu masing-masing gitu kan. Jadi ada yang jadi intinya beda penanganan lah gitu ya. Jadi butuh waktu juga untuk menyesuaikannya gitu. Betul. Nah, selama ini nih kendala yang dihadapi saat proses transfer foto itu gimana sih biasanya Kang Munasir? Mungkin untuk produksi dalam jumlah besar ya, misalnya pasti kan yang dibutuhkan waktu ya. Untuk pengaplikasiannya kan butuh waktu cepat untuk produksi. Nah, nggak tahu nih untuk kualitas yang lem-lem yang lain ya, pengaplikasiannya berapa lama sih? Tapi untuk lem DR sih nggak begitu lama lah, dan hasil juga bagus. Udah berapa lama Kang? Udah nyobain? Ya kira-kira hampir 1 tahun saya coba ini. Jadi yang buat teman-teman nih yang bahkan mungkin ya masih kita sama-sama belajar lah ya gitu kan di dunia transfer foto ini. Yang boleh dibilang itu satu kerajinan yang baik itu simple banget ya, simple dilihat tapi susah dijalanin. Ya gitu sih. Jadi makanya banyak orang tuh lebih beralih ke ya itu sih, itu kembali lagi ya, kita nggak menyalahkan kan ada yang mungkin di lebih instannya pakai stiker atau misalkan pakai kertas nasi kayak gitu, itu sih nggak masalah, itu bebas lah gitu ya, bebas tapi gitu. Gitu. Jadi kan kembali lagi ke apa kreativitas kita tuh seperti apa mau detailingnya kayak gitu. Jadi ya itu juga pasti ada plus minusnya seperti apa. Yang boleh dikatakan seperti ini, kalau misalkan di lem transfer foto sendiri yang seperti ini ya. Jadi lem transfer foto sendiri itu untuk karakter yang apa ya sebenarnya tuh pertama itu pasti itu masalah kualitas warna ya yang dihasilkan itu oke nggak gitu kan. Terus dari sisa lemnya biasanya itu yang sering bermasalah gitu kan, menyisakan lem banyak gitu kan atau kertas yang terjebak di sana. Terus belum lagi timing nih ya tetap waktu pengerjaan, karena kita nggak tahu ya besok punya apa orderan misalkan 100 gambar kayak gimana gitu. Karena kita dituntut orang tuh pasti lihat tuh dari kualitas dulu ya, karena emang nggak dipungkiri juga untuk sistem ya salah satunya gitu kan yang pakai stiker yang lebih instannya gitu kan, karena dia sendiri kita nggak menjelekan itu ya, cuman karena itu kan beda pengaplikasian, mungkin ada plus minusnya juga. Tapi untuk khususnya untuk stiker sendiri itu kan banyak banget apa namanya tuh kendala ya gitu. Jadi suka apanya tuh kayak ngeciut-ciut gitu kan, kayak gimana gitu kan. Tapi itu gimana lagi kita sampai mana sih gitu kan tahap pengujiannya, karena pasti untuk menguasai satu hal yang baru itu nggak semudah kita gitu kan, kayak gimana gitu ya, pasti itu butuh jam terbang juga sih ya gini. Menasih jadi kalau misalnya buat apa transfer foto sendiri itu yang bener-bener oke ini kalau menurut saya ya, jadi ini tuh si gambar itu harus benar-benar menyatu dengan kayu. Jadi jangan asal satu
nempel atau nempel di gimana atasnya gambar gitu. semuanya kayak gitu kan. Jadi ya gitulah. Yang penting bedanya dengan stiker itu ya pasti dalam proses pengaplikasinya itu beda banget dengan stiker ya. Jadi dia benar-benar gambar itu menyatu dengan kayu. Begitu Kang Munasir. Kang Munasir, Oke. Apa kita langsung praktek kan? praktek aja. Oke. Sambil praktek kita Ngopi. kupas tuntas. Oke. Oke ya. Jadi kita nggak mau langsung aja ya buat praktek seperti apa, karena emang buat jenis lem-lem tertentu itu pasti kita saya nggak mau menyebutkan mereknya seperti apa, mereknya apa itu ya teman-teman tahu semua ya, apalagi teman-teman dari hobi kayu nih pasti nggak asing juga kayak gimana yang mana lemnya gitu kan. Dengan biasanya tuh dalam proses transfer foto itu ada yaitu masalah paling utama itu masalah timing ya. Waktu itu pekerjaan tuh lama banget, malah proses yang poin pentingnya adalah proses penempelan sampai siap kupas itu bisa nyampe waktu 1 jam Biasanya paling sampai dijemur gitu. Wah, betul gitu kan. Biasanya kan kita yang pernah saya dengar itu ada yang sampai 30 menit, ada yang bahkan 1 jam. 1 hari. Pernah itu 1 hari. Dan ketika saat proses pengelupasan gagal, enak kan? Ya gitu lah. Tapi kalau misalkan buat lem transfer daerah ini buat teman-teman nih, asal itu saya memberitahukan bahwa emang keunggulan itu untuk beberapa kesulitan yang teman-teman hadapi gitu kan. Akang mungkin kan kalau misalkan di rumah gitu kan, insya Allah bisa teratasi dengan lem DR ini. Emang ini tuh udah saya pribadi itu udah mencoba sendiri, udah diuji juga gitu kan proses seperti apa. Jadi otomatis buat pengaplikasiannya itu boleh dibilang benar. Emang hampir kita nggak menyampaikan 100% sempurna, tapi mungkin lebih mudah pengaplikasiannya gitu. Nah, ini Kang Munasir ya, seperti kita teman tahu ya, ini tutup dulu ya, ini takut endorse. Oke, kita nggak ada endorse sama sekali karena di sini kita benar-benar real ya, intinya sih pengen berbagi aja, santai aja Belajar, gitu ya. Yes. Kang, aku mau tanya nih. Oke. Untuk masalah kertas itu yang bagus pakai kertas apa biasanya? Sebenarnya buat lem transfer daerah ini buat teman-teman nih yang khususnya yang suka bermain DIY ya, yang mungkin bukan pakai lem transfer foto khusus gitu, karena kan bisa juga diaplikasikan dengan clear atau misalkan jenis-jenis cat tertentu yang clear ya, itu bisa juga. Namun banyak juga yang YouTuber sana itu banyak tuh pakai lem box ya. Oke, lem box ya. Ya itu kembali lagi ya gitu kan, kita lihatnya ke hasil gitu. Nah, lem box kan kenapa banyak orang itu jenis printer ya yang dipakai gitu, tinta itu banyakan orang tuh pakai tinta inkjet rumahan ya, karena emang gak nutup gak dipungkiri juga teman-teman itu mungkin buat laser jet itu, saya sendiri sih masih baru-baru ya, boleh dikatakan untuk pembeda antara inkjet sama laser jet itu seperti apa. Yang intinya sih secara sederhananya, inkjet itu berbahan cair dan laser jet itu berbahan serbuk. Cair berarti otomatis kan resap tuh. Nah, betul. Nah, ini kembali lagi nih teman, yang banyak teman-teman di luar sana yang rekomendasikan pakai lem box, diaplikasikan dengan kertas foto itu yang paling tipis dan bisa diaplikasikan dengan inkjet. Itu benar. Tapi kita kembali lagi nih secara logika aja gitu ya. Sekarang lem transfer foto, kertas foto itu memiliki lapisan yang istilahnya tuh dia tuh untuk melindungi, jadi si bahan itu nggak langsung menyerap ke kertas karena emang tebal, terus ada lapisan bagian-bagian plastik ini ya, gitu kulit ari telur itu ya. Ya, betul gitu. Jadi itu tuh fungsinya itu sebenarnya untuk melindungi si gambar biar nggak pecah, dibantulah dengan lem box tersebut gitu. Itu secara logikanya aja gitu. Jadi itu tuh kertas foto itu membantu proses aplikasian untuk printer inkjet ya gitu. Jadi melindungi si gambar. Beda lagi dengan kertas dengan printer laser jet.
karena laser jet itu berbahan dasar serbuk, jadi dia tuh nggak perlu kena air pun dia nggak semudah pecah Hancur lah ya. seperti inkjet gitu, karena emang berbahan dasarnya laser jet. Lalu otomatis bisa dia aplikasikan dengan kertas HPS yang sangat tipis banget tentunya kan, jadi lebih mudah banget. Karena itu pasti untuk kertas foto itu pasti lama banget ya, itu tebal kan kayak gimana gitu. Berarti yang membedakan hanya ininya ya, apa printernya aja ya, laser jet atau Yes. injek ya. Oke. Kalau kertas sih bisa lah APS juga ya. Bisa HPS bisa. Jadi ya kalau misalkan kita udah bermain di laser jet, pakai kertas HPS aja, jangan terlalu berat-berat. Oke, buat teman-teman kita langsung aja Kang Munasir ya, Langsung. kita akan proses. Dan ini benar-benar ini baru pertama kali saya bisa live gitu kan. Mungkin ada teman-teman semua yang di rumah juga ya lagi ngabuburit kayak gimana, mungkin bisa merhatiin, mungkin bisa aja ada manfaatnya Kang Munasir ya. Ya, ya, ya. Kita akan mulai untuk pengaplikasian seperti apa. Oke, saya Kidot. Oke. Ada lagi Kang? Kita sambil jalan Sambil aja. jalan ya. Oke. Kira-kira berapa lama untuk pengaplikasiannya sampai kita kupas gitu? Dari proses Dari penempelan proses sampai penempelan ya. hampir seperkian detik Kang Munasir. Jadi Oke, kita coba buktikan ya. Oke. Kita buktikan ya. Oke. Itulah salah satu keunggulan dari transfer DR ini ya. Oke. Oke. Kita coba aplikasikan, dan di sini teman-teman saya udah menyediakan buat air ya. Ini bukan sembarang air, ini bisa beli di Oren. Jangan diminum ya, yang minum belum ajan. Ya minimal air jam-jam ya. Oke. Jadi ini tentu aja lem transfer DR yang kita akan aplikasikan. Lalu di sini saya udah menyediakan spray clear juga nanti untuk proses finishing ya. Ya. Oke, sambil jalan Bang Munasir, apa aja yang nanya, apa aja yang sulit ya, jangan yang gampang-gampang. Oke. Kalau sampai ke apa kita kelupas itu kan nggak butuh waktu lama ya. Yes. Nah, untuk masalah kualitas bagaimana nih? Ya. Kan nggak nih? Bisa Hah? dipertanggungjawabkan nggak nih? Ini Kualitas. ini buat hasilnya ya. Oke ya. Biasanya kan kalau transfer foto itu semakin lama semakin bagus gitu kan. Yes, jadi begini kamu Munasir ya, kembali lagi sebagus apapun yang dibuat manusia itu pasti tentunya nggak ada yang awet ya. Itu apalagi untuk transfer foto ke kayu ini yang berawal dari hidup, itu harus ada proses maintenance ya, perawatan gitu. Oke Munasir, kita akan mulai buat aplikasiannya. Oke. 1, 2, 3, go. Oke, pertama-tama langsung aja diaplikasiin buat apa namanya, buat Langsung di atasnya ya. yes, jadi ini saya Medianya, menggunakan kertasnya. ini pakai ID card ya, apa gitu kan, ATM juga nggak apa-apa, yang Ya, penting Sultan ya pakainya. yes, jadi ATM. yang minimal itu 30 jutaan lah gitu kan, langsung aja pakai aja, jangan ragu-ragu ya teman-teman ya, langsung Ini aja. ngomong-ngomong masih ada isinya nggak nih? Masih bon kredit. Oke, kita langsung aja dibuat ini ya. Cukupnya ya. Ya secukupnya aja, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak juga. Yang Nggak penting terlalu intinya basah basah banget. aja, karena emang buat di kertas ini apa namanya, kita hanya untuk membantu aja sih gitu, membantu proses penempelannya aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Apakah dua permukaan ini sama kayunya Yes, medianya? bagus dua permukaan. Yang direkomendasikan dua permukaan. Dan emang salah satu keunggulan lainnya di lem transfer DR ini, itu tuh cenderung lebih irit, Kang. Jadi emang teksturnya tuh apa, juicy gitu. Jadi emang apa ya, kental banget ya kayak Ya. gini ya. Oke, ini juga udah kebanyakan banget Kang. Udah ngebayangin kayak apa ini ya? Mayones. Salad. Oke, nah ini buat teman-teman nih untuk mengaplikasikan pasien untuk membantu proses ini kan harus rata banget ya. Dan ini jangan sampai menabrak ke seratnya ya, yang kayak gini. Nah, boleh. Ya, jadi harus mengikuti alur. Ngikutin serat ya. Yes. Dengan memotong serat. Potong serat. Lagi dikit aja.
berapa lama Kang Dafa ya? Saya udah 20 tahun, Kang. Di transfer foto. Hah? Enggak di terminal, Kang. Jualan. Kang Dafa mah salah satu senior nih. Senior di hobi kayu. Oh, enggak. Dalam Suhu, transfer. Kang. Transfer foto. Saya awal-awal juga belajar sama Kang Dafa ini. Ah, masa iya? Oke. Sampai rata ya. Rata ya. Nah, Kang biasanya tuh banyak itu kan sisa-sisa lem yang tertinggal ya. Itu tuh sebenarnya tuh kita bisa antisipasi sebelum itu terjadi ya. Tentunya ini apa ya? Bisa dilihat itu pas proses seperti ini. Jadi kayak nih putih-putih kayak gini gitu kan. Banyak kan Betul, ya. karena kita kan emang basicnya saya sendiri itu kan orangnya tuh pengen buru-buru aja gitu, nggak sabaran intinya gitu kan. Jadi main sikat aja sikat gitu kan, udah sikat gitu kan, nggak taunya hasilnya tuh nggak maksimal. Buka kayaknya ini. Yes, udah kan. Oke, ini udah ya, kita tanamin aja. Terus ini satu lagi Kang, biasanya tuh teman-teman, nah ini udah proses, kita tinggal nunggu aja ya. Jadi yang ada kering, gitu. nah ini jadi untuk menghindari satu sisa lem atau misalnya sisa kata yang terjebak di sana, untuk sebenarnya kita menunggu ini sebenarnya itu juga membantu proses kecepatannya itu. Jadi Transfernya itu ya. jadi si gambar tuh bisa langsung bener-bener kering kayak sistem di HPL Kang. Jadi kalau misalkan lem pakai HPL kan itu pakai lem kuning ya. Jadi kalau misalkan terlalu cepat kita nempel gak bagus juga. Terlalu lama juga gak bagus. Jadi standar ya gitu. Kering dikit lah. Nah, betul. Oke. Nah, kita Kayak apa nih? di sini untuk proses pengeringan, untuk membantu proses pengeringan. Biasanya cuma saya buat di salon ini buat. Nah, ini saya pakai hair dryer aja ya. Mulai bau nih. Untuk lem DR itu beli di mana ini? Oh, nanti Untuk pembelian. Nanti pokoknya kita akan launching langsung di 2 toko, yaitu di Tokopedia aja Kang ya. Ya, oke. Jadi siap. kita akan launching di Tokopedia dan kita akan buka 3 hari dari sekarang untuk teman-teman yang mau pesan. Kita kasih harga murah Kang. Ya. Ini ada kemasan berapa mili nih? Nah, ini untuk kemasan kita ada yang 150 ml dan ada yang untuk 100 ml ya. 100 mili. Yes. Nah, jadi 3 hari sekarang kita kasih promo aja Kang, buat harga murahnya seperti apa gitu kan. Kita kasih harga 35-60 ribu. Oke, siap. Wah, murah banget tuh. Yes. Ayo, buru diborong Pasti. ya. Saya yakin Kang, ini apa ya? Awet itu bisa buat 1 tahun lah ya. Om, beli lem ini omsetnya jutaan loh Om. Karena Dengan kita modal 60.000 ya. jangan disebutin dong. Oh iya, oke. Ini buat ininya ya, buat Iya, ininya. Pak. Buat lemnya. Lemnya aja maksudnya. Aja udah kayak tukang obat tadi. Emang kayak tukang obat ya. Oke Kang, kita campur Kang. Oke. Nah, ini informasi buat teman-teman yang di rumah. Jadi untuk 3 hari sekarang kita akan launching langsung di 2 toko Tokopedia ya tentunya. Nanti dari NSA Project sama Dapakai akan langsung nge-share teman-teman dari media sosial. Untuk pemesanan bisa langsung inbox atau nanti kita kirim linknya aja ya Kang. Oke, ya. siap. Oke. Betul. Nah, ini Kang, jadi kita sambil menunggu bentar aja ya ini karena ini juga sebenarnya udah siap proses juga Kang.
udah siap aplikasiin gitu. Jadi di sini benar-benar teman-teman clear ya. Jadi kembali ke seperti awal, tapi di sini masih ada lengket-lengketnya. Dan teman-teman juga itu banyak banget Kang yang apa istilah tuh mengeluhkan untuk klaim, bukan keluhan sih sebenarnya gitu, karena yang brand besar pun yang lengket-lengket itu malahan jadi slogan mereka juga gitu kan. Teman-teman pasti tahu lah siapa gitu kan. Salam lengket. Gitu kan. Kalau gitu sih kita nggak permasalahan karena apa Kang ya? Karena kita kejarnya buat kualitasnya seperti apa Kang ya. Jadi nggak apa. Mungkin kalau lengket-lengket sih kita tinggal cuci aja udah selesai, karena emang buat ini rem ini dia mempunyai daya rekat yang cukup tinggi banget, tapi bisa hilang seketika itu karena air kan. Air ya. Yes. Netral, netral. Yes. Oke, kita akan mulai proses penempelan. Di sini saya udah siapin juga, jangan lupa di mirror ya. Biasanya ini teman-teman transporter kan suka ngalamin ya, jauh-jauh ngeprint nggak taunya. Yes, gitu kan. Jadi aduh, sayang banget padahal gitu kan. Nah, kita Harus udah mirror. harus mirror Kang. Nah, kita udah tempelin Yang ya. ada tulisannya harus mirror. Nah, ini teman-teman himbau juga. Tadi kenapa Kang bisa nggak pakai headlight? Itu bisa banget teman-teman. Jadi teman-teman cukup itu Jemur. jemur oke. Jemur nggak masalah. Sebenarnya nggak dijemur juga nggak masalah sih, asal menunggu aja. Jadi menunggunya tuh bukan saat proses penempelan kertas di kayunya, tapi menunggunya tuh sampai lemnya benar-benar hilang. Nah itu jadi itu juga kalau misalkan mau dijemur juga asal jangan langsung ke sinar matahari. Jadi kena panas banget jangan gitu. Diemin aja deh sampai ngopi-ngopi gitu kan. Nah gitu. Aduh haus kan nih. Ada saya. Oke, kita langsung tempel ya. Tempel. Oke, udah kita langsung tempel. Bisa langsung dikupas. Tempel dulu. Oke, tempel ya. Oke. Nah, kita tempel langsung, kita amanin dulu aja, Kang. Gak apa-apa, Kang. Oke. Kita stok masih banyak ya. Oke. Open reseller. Open dong. Dibagi. Oke, ini kan udah selesai tempel Kang. Kita langsung buat ini langsung di amplas aja Kang. Jadi fungsinya tuh jadi untuk menghindari apa ya? Kayak udara terjebak Ya, antara kertas sama gambar ya. Ya, jadi ada gelembung-gelembung udara gitu di bagian bawah. Kita langsung aja diaplikasikan. Oke. Ini ilmu bukan sebarang ilmu, tolong yang satu ilmu jangan saling mengganggu. Oke, karena kita boleh ini klaim Kang, kita dengan ya selama ini mungkin kita saya pribadi itu nggak tahu ya gitu kan, tapi boleh diklaim untuk klaim transfer ini untuk cara penanganannya dan kecepatannya kita akui ini paling unggul Kang gitu. Ini untuk proses lem untuk transfer foto untuk lemnya ya. Oke. Kita buka. Wow, hebat, woi. Langsung Kita diklotok. langsung ya. Biasanya kan nunggu ya. Lama, 30, Kang. 60 Nah, gitu dari lama tempel jadi- sampai Lama jadi duitnya Kupas, Kang. kan? Lama jadi duitnya. nah Kang. itu. Kalau buat produksi massal mah Yes. balik modal dan waktu habis. Yeah. 1 jam udah dapat 1. Malah ada teman saya gitu kan dari Rio Kang. Ya. Rio. Dia bertanya kan, Bang, berapa lama proses penempelan apa gambarnya gitu kan sampai siap kupas gitu kan. Saya bilang kalau saya langsung aja Bang gitu kan. Oh gitu kan. Kalau dia emang dia pakai lem khusus juga, emang dia beda merek Kang. Jadi Langsung dia. dia nyobain itu lama Kang. Jadi proses penempelan dia malam hari, nanti pas subuhnya dia tinggal tidur itu berarti lebih dari 6 jam ya gitu kan. Pas dikupas itu gagal Kang. Dia order 2 botol langsung itu reject, udah ongkir mahal kan, kasihan banget. Nah ini dia teman-teman, jadi saya sengaja itu buat live juga sih intinya tuh buat teman-teman apa buat kita santai-santai Kang ya sambil menunggu berbuka puasa, bisa kita sambil sharing-sharing buat Tentas Pro ini, karena emang teman-teman sendiri banyak yang bertanya gitu kan ini buat aplikasi kayak gimana. Karena jujur aja Kang, saya tuh pengen Kang bikin video tutorial, cuman
Karena tuh gimana ya, ada sesuatu apa banyak yang kurang gitu, karena saya nggak mau langsung apa ya, nggak mau setengah-setengah gitu kan. Ya, langsung live. Iya, langsung apa, kalau kita kan di live itu kan upload ya, kita cuman gambar-gambar aja tanpa ada satu obrolan apa sih gitu kan. Gitu, karena suka jadi ganjalan juga sih. Ini cara gosoknya gimana? Apa hanya ngambang aja? Jadi Pak? gini Kang. Jadi ambang aja, jadi jangan terlalu cepat. Dan ini buat teman-teman juga yang mau coba kan, ini tips juga, jangan pakai air itu berlebihan Kang, hindari itu kan. Jadi karena apa, Mentang-mentang puasa gitu kan pakainya kan Ah. siram gitu. yes, jadi intinya apa ya, biar apa ya, jadi si air itu nggak terlalu banyak mengendap atau diam di satu tempat gitu kan, karena itu ada proses namanya kita lem ini water base ya, kita nggak pakai apa ya istilah tuh ya solvent base seperti itu gitu kan. Jadi Aman lah ya, aman berarti ya. jadi kalau air ketemu air udah gitu kan istilah tuh, tapi pakai secukupnya aja gitu. Kita nggak di timer kan ya. Oh, ini buat teman-teman nih. Kemarin kan ada yang nanyain tuh, gimana nih Mas Nasir mau belajar nih, pengen belajar katanya. Bisa nih kita upload ya. Bosnya Kang, bos. Bisa banget Kang, atau enggak gini aja, buat teman-teman yang apa yang isa tuh di refresh aja Kang, tolong Kang. Buat teman-teman nih yang mau ikut, kalau misalnya kita setuju Mana nih, ini? di refresh aja. Oke, itu refresh aja. Yes. Jadi langsung aja kita bisa Kang bikin kayak kelas-kelas transfer foto gitu. Coba di nanti kita bisa bikin kelas apa ya, itu tuh kayak khusus transfer foto kayak gini Kang. Jadi kita bareng-bareng belajar itu boleh banget, atau main aja ke workshop sini boleh banget gitu. Di mana Kang alamatnya Kang? WhatsApp-nya? Workshop kita di Panci Mekar, Kota Baru. Tolong dong pekai sedikit. Yang dari Senopati silakan. Ya merapat. pokoknya deket Sambil desa. ngabuburit ya. Yes, sambil ngabuburit aja, sini aja silaturahmi gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Boleh banget Kang. Kita terbuka kok Kang. Mantap warnanya ya. Yes. Gradasinya warnanya juga mantap. Nah ini juga Kang, biasanya tuh orang tuh di proses transfer foto itu sering menghindari warna abu-abu, abu-abu dan degradasi gambar ya. Jadi dari halus atau gimana gitu. Kalau misalkan yang teman-teman kalau misalkan udah biasa memakai lem ini, itu pasti udah tahu feel-nya tuh gimana sih, buat proses penekanannya pas pengelupasan itu seperti apa gitu. Ini apa istilah tuh gampang banget ya gitu. Nanti bisa cover lagi. Pokoknya poin pentingnya di transfer foto itu cuma dua Kang. Jadi lemnya sama jenis printernya. Udah gitu aja. Sebenarnya jangan, buat teman-teman nih sebenarnya tuh banyak ya teman-teman tuh yang Kang bisa nggak pakai printer inkjet? Kita akan kembali lagi gini Kang. Kalau kita ngacunya buat hobi oke, itu kan silakan aja mau pakai apa aja, itu nggak apa nggak masalah. Cuma kalau untuk masalah produksi, kita pasti itu menginginkan cost produksi yang sangat rendah ya. Pasti. Tapi dengan hasil yang maksimal. Itu dari sisi konsumen juga kan lebih puas gitu ya gitu. Makanya saya lebih ngerekomendasiin buat teman-teman, bukan cuma istilah tuh kita lu mungkin lu gampang aja gitu kalau terdekat gimana. Tapi emang kembali lagi Kang, saya tuh lebih ngejarnya ke costnya pasti, kualitasnya oke. Jadi saya lebih merekomendasikan pakai kertas HPS dan pakai laser jet aja, karena Gampang diaplikasikan ya. kehitungnya jadi cukup murah Kang.
gitu. Iya. Ibarat ini contohnya nih teman-teman, eh, kita ngeprint dengan contoh seperti saya gitu ya, nggak punya PC apapun, perangkat unit komputer apa-apa, saya harus pergi ke warnet, terus saya ngeprint, udah ngeprint, harganya berapa, 1 A4 itu kertas foto itu kurang lebih 10.000, Ya. ditambah 10.000 gitu. buat biaya pasang bilnya, bayar bilnya tuh belum. Ya udah berapa tuh kan, taruhlah dengan bensin Transport. ya gitu, transport seperti apa itu, taruh 15.000. Belum ngopinya mas. Yeah. Nah gitu, jadi itu untuk mendapatkan satu kertas A4 aja gitu. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalkan yang penting sih rajin bertanya aja, cari informasi ke ruang sekitar gitu kan, pasti ada kok. Itu printer laser jet untuk kertas ukuran A3 plus itu hanya kurang lebih kan, kita pukul aja rata aja ya, itu cuman hanya 5.000 aja Kang. 5.000. Nah 5.000 itu jadi dapatnya tuh bisa dibikin A4, ukuran A4 jadi 2 gitu. Untuk transfer foto itu yang perlu dihindari itu gimana tuh? Misalnya gambarnya itu kalau full block tuh gimana? Full block misalnya warna semua gitu. Oh solid semua gitu Iya. ya, atau Kang udahan badan. Jadi kayaknya ketutup semua dong. Jadi Ya kalau kayak stiker gitu. oke. Jadi kalau buat warna blok kayak gitu ya, sebenarnya tuh nggak masalah sih, ini juga warna blok ya banyak gitu. Yang penting hati-hati aja. Jangan hati-hati tuh saat komposisi warna air yang di jari-jari ya. Sebolong. Nih contohnya udah jadi nih, bagus kan? Jual Ini Kang, berapa ya? ini Kang? Kalau jual berapa ini? Ini dijual 80.000 aja. Bisa 80.000 coba. Yes. Modal berapa coba? Nggak bisa dihitung sendiri lah. Jangan. Ya. Bisa buat peluang usaha ini Kang. Yes, pasti itu bagus Iya. banget ini kan. Jadi Apalagi zaman pandemi kayak gini kan. ya, makanya dong peka dong. Ada- Nah ini nih buat teman-teman nih, mungkin barangkali kita baik gitu Kang gitu kan, saya intinya tuh kalau kita sih seneng sharing ya, Ya. seneng sharing gitu kan, jadi apa ada ilmu-ilmu baru atau gimana, mungkin buat teman-teman nih kalau di sini mungkin ada guru-guru apa gitu ya, itu boleh Kang, boleh Pak Bu, Sharing gitu. kita bisa datang ke sekolah, kita akan ada tutorial bareng, atau misalnya teman-teman ini jangan sampai anak-anak itu kita bawa satu produk itu cuman hanya udah kita bawa barang jadi aja gitu. Kita benar-benar kita bisa ajarin dari nol untuk Buat kerajinan ya. kita terbuka kok. Berapa menit Kang? Ya sampai setengah jam ya. Enggak nyampe. Ini bener-bener belum ada sama sekali yang luka ya, clean, masih dalam keadaan clean. Nah di sini sebenarnya waktu diuji itu Kang. Jadi untuk proses menghilangkan Sisa-sisa sisa kertasnya. kertas itu, sebenarnya ini ada satu hal ya Kang ya yang nggak saya sampaikan. Ini tolong dicamkan baik-baik Kang ya. Apa itu? Jadi biasanya saya tuh suka mix Kang, mixnya tuh coba Kang, tolong dicolokin Biar tambah kering gitu ya. Jadi kalau saya gini, untuk mempercepat aja ya proses. Jadi kalau saya kasih 3 tahap pengaplikasian ya, tahap pengelupasan. Jadi awal itu tadi pengelupasan kasar, yang kedua pematangan, yang ketiga finishing. Tahap kedua berarti ya. Buat ngangkat kertas yang masih nempel ya di lem ya.
Kalau gosok pakai spons bisa nggak? Bisa, Bisa. bisa Kang. Ya, takutnya kan produksi misalnya banyak kan sayang jari bolong nanti. Bisa. Bisa ya. Bisa. Justru boleh bilang gini Kang, di transport itu emang pekerjaan yang tadi tuh mudah ya, cuma nempelin gambar aja. Ya. Dia apapun itu setidaknya ini pun masih ada seninya Kang. Masih ada seninya. Jadi kita ibaratin seorang pelukis pasti nggak bisa diburu-buru dong. Kita santai aja gitu karena beresiko juga kan, yang gitu sih kalau menurut saya gitu. Lebih baik santai gitu kan dengan hasil yang maksimal. Lagian azan masih lama kan? Yeah. Ininya udah cepet banget ya. Udah berapa menit kan? Kita ini dah. 1 jam ada belum? Belum ada 1 jam. Belum ada. Belum. Wah, gokil ya. Kita mulai jam berapa tadi? Jam 4 ya? Kurang? Lebih ya? Lem transfer foto yang brand bagus sekalipun yang udah besar itu 1 jam kan, sama Ya, kan. kita ngobrol dari jam Nah. 5 ini bro. 1 jam itu mereka cuma nunggu menempelin sampai siap kupas, itu 1 jam. Kalau Belum kita kupasnya ya. kalau kita udah mau finish ya. Udah bayangin tuh kalau pakainya A3 coba. Eh, nanti si siapa si Tega malam tuh mau bikin tutorial kertas yang lain. Keren banget ya, keren ya. Yo teman-teman yo diborong yo. Ayo diborong. Ngomong stok masih banyak nih. Nah, kalau buat pemula mah cukup yang ini ya, cocok ya. Cocok Sampai ya. ini kalau saya punya teman itu di daerah Bandung. Dia punya percetakan Kang. Dari dulu dia tuh pengen cari itu lem palsu foto yang bisa diaplikasikan dengan kertas HPS. Nah kebetulan ketemulah di Tokopedia Kang. Ternyata dia juga teman kita juga, rekan kita juga dari komunitas hobi kayu Bandung. Nah pas begitu order nih gitu kan, udah order di aplikasian, asalkan poin pentingnya mengikuti saran dari kita, langsung jadi kok. Iya. Langsung oke banget nih, langsung jadi aja. Tapi pakai lem dead bukan? Iya dong. Iya dong. Recommended nih. Kita juga habis kerjain punya artis dong. Mana nih? Terus kampung apa? Oh, itu yang Amanah Wali itu. Oh gitu. Kemarin gue bikin. Oh mana wali siapa? Oh gitu. Amanah Wali kan nonton. Oh. Nah, makanya nonton gitu dong. Aduh, aing enggak laku banget. Udah emang. Oke, siapa ini? Udah mulai selesai ya? Tinggal tahap ketiga ya finishing ya. Iya. Udah. Kayaknya udah deh, udah cukup deh. Ini masih ada. Udah kan, gak bakalin hilang kan. Oh, Yang gitu. penting tahu timingnya aja, tahu waktunya, waktu yang tepat tuh buat finishing tuh kayak kapan. Habis ini di finishing lagi nggak di apa clear gitu Pak? Di itu Kang, biasanya itu proses transfer foto itu ada banyak banget ya di YouTube itu kan, pakai apa namanya, pakai minyak goreng. Untuk menghilangkan kertas itu ya. Ya gitu Kang, tapi di situ juga pasti ada resiko yang Kasnya. tinggi ya. Nah, pasti karena dia pasti ada proses penguapan ya, jadi tentunya nggak awet juga. Yang paling penting itu Kang, pasti isi itu ngomel-ngomel Kang.
Iyalah. habis. Goreng. Wah, nggak ada Oke. 1 jam ini. Coba Kang. Kita langsung masuk tahap finishing akhir. Ini kalau kali ini udah rata semua. Oke, geng. Udah selesai, geng. Mabuk heula. Oke, guys, sudah selesai. Kita akan masuk proses tahap finishing. Yes, udah berapa menit, Kang? Yes, kecil aja, minimize aja. Ya, berapa menit? 8. Oke, kita tolong ini perhatikan Kang Munasir. Kita akan masuk proses finishing ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini semua. Oke, geng. Oke ya. Geng. Siap. Siap. Dan jangan sampai langsung nge-gloss. Lakukan tahap finishing itu 3 kali, Kang. Jadi proses 1 itu untuk merekatkan si sisa kertas, karena nggak mungkin 100% proses transformasi manapun itu Terangkat hilang semua ya. semua. Oke. Jarak berapa senti ini, Kang? 30 lah kira-kira ya. 30, 40 lah. Jadi kayak kulit jeruk ya. Kulit jeruk. Jadi geng. Clean. Weh. Mantul. Mau ayak. Kos kieu. Ieu hungkul. Layak jual. Yes. Sombong aing. Bohong kita. Ayo di order. Oke ya, udah clean ya. Terus, nah ini Kang, keunggulan red plasma ini yang sering saya omongin gitu ya. Dia setelah proses finishing itu biasanya tuh yang kalau misalnya terjebak di kayu, di apa biasanya tuh suka langsung ngunci si kertas-kertas yang nyisa. Tapi kalau ini dia masih berdiri Kang, tuh dia ini ada satu. Nanti jadi proses 3 kali itu, pertama dia tuh harus benar-benar apa namanya tuh udah ini kan masih ada kelihatan ya muncul lagi si kertasnya, bukan muncul sih sebenarnya tuh emang kita belum 100% juga, karena emang ini tahapannya kalau udah misalkan 10 menit kan, setelah proses itu baru tahap kedua. Tapi sebelum tahap kedua itu dilap dulu pakai tisu, jadi untuk menghilangkan si kertas kayak kan udah kering kan nih, udah kering, jadi si kertas yang sisa-sisa itu kan pada berdiri nih pakai tisu aja. Setelah itu langsung diproses finishing lagi 1, 2, 3 langsung selesai. Oke, gitu aja sih Keng untuk live hari ini. Mohon maaf kita nggak jadi live di YouTube. Mungkin Karena lain kali ya, Kang, lain ya. kali aja Kang. Kita prepare lebih. Ya gitu kan, pokoknya yang penting kita nggak apa ya, satu kita niat kita hanya untuk berbagi aja, sharing aja ya Kang ya. Oke, Jadi siap. kita berkarya bareng-bareng gitu kan. Yang misalkan teman-teman yang punya pertanyaan apapun silahkan komen aja di di Facebook kita atau di inbox kita live langsung di 5 akun Kang ya. Oke, di 5 akun kita kayak nunggu geng gitu kan. Ini hasil pencapaian kita hari ini. Dan kita juga nggak stuck di sana aja kan, nanti kita ada next buat perkembangannya.
Yang penting tetap ikuti dan jangan lupa geng, linknya udah dikirim ke ya buat teman-teman anak Kopi Kayu semua dan dari komunitas lain juga. Untuk linknya jangan lupa subscribe channelnya YouTube-nya Ada Pakai dan channelnya NSF Project. Dan tentunya kita akan selalu berbagi karya, berbagi ilmu juga, barang-barang kita belajar dan berkarya untuk keluarga. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.